Satu hal lain yang menarik dari album Appetite for Destruction adalah Guns N' Roses menghindari untuk menggunakan pembagian tracklist berdasar side A dan side B. Dalam album ini, Guns N' Roses membagi lagunya menjadi side G dan R dengan masing-masing memuat 6 lagu. Berikut adalah sederet cerita dari sekian lagu yang Guns N' Roses selipkan dalam tracklist Appetite for Destruction. Side G berisikan lagu-lagu dengan tempo yang menghentak atau bisa diibaratkan menunjukkan sisi beringas Guns N' Roses yang dipresentasikan lewat simbol senjata. Axl Rose mendapat wangsit untuk meracik lirik Welcome to the Jungle setelah ia mengembara menyambangi kota Seattle. Seattle adalah kota besar, tetapi pada saat yang sama, Seattle masih terasa seperti kota kecil jika dibandingkan dengan LA. Tempat itu terlihat jauh lebih pedesaan bagi saya, dan saya hanya menulis apa yang terlihat di mataku, ungkap Axl Rose. Di lain kesempatan, Axl mengatakan bahwa liriknya juga diilhami dari seorang gelandangan yang suatu kali berpapasan dengannya ketika Axl kabur dari rumahnya menuju New York City. Sebelum gelandangan itu pergi, ia berteriak pada Axl Rose, mengatakan, "You know where you are? You in the jungle, baby! You gonna die!" Semulanya, Guns N' Roses berniat untuk bikin It's So Easy sebagai lagu akustik, tetapi kemudian Slash memodifikasi It's So Easy menjadi tembang rock berdistorsi. Liriknya sendiri konon bercerita tentang pengalaman Duff McKagan yang saat itu sebetulnya lagi kere, tetapi karena ia dikelilingi banyak grupis, Duff bisa dengan gampang memanfaatkan gadis-gadis hyper pemujanya itu sehingga hidupnya menjadi It's So Easy. Frasa Night Train yang dijadikan judul merupakan nama anggur murah khas California yang dikenal sebagai Night Train Express, sebuah minuman yang di tahun 80-an sebotolnya dibanderol seharga $1. Di awal pembentukan Guns N' Roses, para personilnya kerap membeli anggur ini lantaran harganya yang ramah di kantong, sekaligus sangat ampuh untuk bikin kepala seketika sempoyongan. Dan sebagai bentuk penghormatan kepada berbotol-botol anggur murah yang telah menemani Guns N' Roses berproses, band ini mempersembahkan lagu pemujaan berjudul Night Train. Outside Get Me menceritakan pengalaman Axl Rose yang bolak-balik berurusan dengan pihak kepolisian. Semenjak remaja, Axl Rose telah menunjukkan gelagat keliarannya dengan berbagai tingkah kenakalan, seperti seringnya mabuk di tempat umum atau berkelahi di jalanan, sehingga dikatakan bahwa semasa remaja, Axl Rose telah lebih dari 20 kali ditangkap polisi dan pernah mendekam dalam penjara hingga 3 bulanan. Axl Rose menjelaskan bahwa lagu Outside Get Me didedikasikan kepada orang-orang yang jalan hidupnya sering dijegal oleh aturan-aturan kaku, baik yang dirumuskan oleh negara maupun dogma-dogma moral tertentu. Lagu ini kami persembahkan untuk orang-orang yang mencoba menghalangimu, orang-orang yang berlagak sok paling benar, menggurui bagaimana baiknya seseorang menjalani hidup, bagaimana mode berpakaian yang santun, atau orang-orang sok bijak yang memberitahumu mana yang boleh dan gak boleh untuk kamu katakan. Bersetan dengan semua itu, saya tidak membutuhkan nasihat basi tersebut untuk menjalani hidup. Orang-orang seperti itu adalah tipikal manusia yang telah membuat hidupku menjadi terpuruk. Kehadiran mereka membuatku merasa seperti ada seseorang di luaran sana yang ingin menjatuhkanku, ungkap Axl Rose. Dalam suatu wawancara bersama Hit Parader, Axl Rose bercerita bahwa saat personil Guns N' Roses sedang mengemas barang-barang karena mereka mesti berpindah markas, ia menemukan secarik kertas kusut yang di dalamnya memuat lirik lagu Mr. Brownstone. Lirik tersebut ditulis oleh Izzy dan Adler.
Saat ku bilang liriknya bagus, Izzy dan Adler mengatakan kalau mereka udah bikinin musiknya. Jadilah kami segera mengeksekusi lagu tersebut keesokan harinya selama jamming session, tutur Axl Rose. Lirik Mr. Brownstone sendiri diyakini oleh banyak penggemar bahwa lagu tersebut bercerita mengenai masalah kecanduan yang menjerat personil Guns N' Roses. Terkait hal tersebut, Slash tidak menyangkalnya, tapi ia meluruskan lagu itu sebetulnya lebih ke penggambaran umum mengenai bagaimana seseorang mengkonsumsi barang haram, ungkap Slash. Lagu Paradise City digarapkan N' Roses selama perjalanan pulang di dalam sebuah mobil van sewaan sehabis band ini menuntaskan perjamuan gigs di bilangan San Francisco. Dalam perjalanan tersebut, mereka bermabuk ria sembari genjreng-genjreng akustikan dan seketika jadilah lagu Paradise City. Slash menuturkan bahwa saat itu, selagi ia menarikan jemari di atas senar gitar, Slash sesekali senandungkan lirik dadakan yang terdengar cukup vulgar. Lirik yang Slash senandungkan tersebut tertulis sebagai berikut. Slash mengatakan ia sangat suka dengan lirik yang ia senandungkan, akan tetapi personil Guns N' Roses yang lain sepakat untuk memilih lirik garapannya Axl sehingga versi final lirik Paradise City menjadi seperti begini. Sementara side air dihuni lagu-lagu seputar cinta yang nuansanya cenderung kalem, menunjukkan sisi kelembutan Guns N' Roses yang dilambangkan dengan simbol kembang mawar. Guns N' Roses mempersembahkan lagu My Michelle untuk seorang kawan bernama Michelle Young. Ceritanya, saat Axl sedang bersama Michelle di dalam mobil, dari radio mengalun sebuah lagu berjudul Your Song milik Elton John. Selama lagu itu berputar, Michelle mengatakan pada Axl bahwa ia selalu ingin ada seseorang yang berkenan menulis lagu tentang dirinya. Makanya kemudian, Guns N' Roses membuat lagu khusus berjudul My Michelle yang liriknya menceritakan kisah hidup gadis bernama Michelle tersebut. Pada tahun 1986, saat itu Slash tengah bersantai sembari sembarang saja memetik gitarnya memainkan sebuah nada di markas Guns N' Roses yang dikenal sebagai The Hell House. Saat Slash memainkan nada tersebut, Izzy Stradlin yang mendengarnya bergegas menghampiri Slash untuk kemudian melontarkan tanya, "Hei, apa itu tadi?" Slash menghentikan permainan gitarnya, lalu menjawab, "Entahlah, ngasal saja bung. Coba mainin lagi Slash," pinta Izzy. Slash mengiyakan dan petikan melodi itu, kemudian ditimpalin sama ritme gitarnya Izzy, lalu Duff bergegas nimbrung membentot bassnya dan dipungkasi dengan Adler yang juga bergabung memukul drumnya. Axl Rose yang saat itu nggak ikut turun menghampiri mereka, dia hanya nguping dari lantai atas The Hell House dan dipicu oleh harmonisasi yang dihasilkan kawan-kawannya selama jamming. Axl Rose mendapat wangsit untuk menulis larikan puisi. Puisi tersebut Axl tulis untuk sang pacar yang bernama Erin Everly. Lalu keesokan harinya, saat Guns N' Roses melangsungkan latihan rutin, hasil jamming kemarin lantas dipadukan dengan puisi yang Axl tulis dan terciptalah sebuah balada bertempo cepat berjudul Sweet Child O' Mine. Seorang wanita bernama Adriana Smith yang bekerja sebagai striptease sekaligus menjadi grupisnya Guns N' Roses
Saat itu, ia telah berpacaran dengan Steven Adler selama 1 tahun. Hubungan mereka terbilang putus nyambung dan suatu kali, ketika Guns N' Roses sedang melangsungkan sesi mixing, Adriana mendatangi studio tersebut. Kabarnya, saat itu Axl Rose menginginkan untuk menimpali lagu Rocket Queen dengan suara erotis. Karena kebetulan Adriana datang ke studio, Axl meminta Adriana untuk berhubungan intim dengannya dan merekam suara desahan mereka. Adriana tanpa ragu mengiyakan, seraya mengatakan, demi band dan demi sebotol Jack Daniel. Mereka kemudian melakukannya selama 30 menit di balik bilik rekaman vokal, dan suara tersebut kemudian disisipkan di jeda lagu Rocket Queen. Tapi ternyata, katanya bukan cuma Axl saja yang menidurinya. Mike Clean, seorang produser yang menangani rekaman Appetite for Destruction, mengatakan bahwa hampir semua pria yang ada di dalam studio tersebut juga ikut meniduri Adriana. Bahkan katanya, mantan karyawan Given Record mengklaim bahwa selama rekaman itu, Axl Rose beberapa kali melakukan hubungan badan dengan 2-3 gadis lain karena ia nggak puas dengan hasil rekaman desahannya. Sekalipun telah dikonfirmasi bahwa Adriana Smith adalah pemilik suara erangan dalam lagu Rocket Queen, rupanya bukan dialah sosok gadis yang mengilhami terciptanya lagu ini. Slash mengatakan, lagu Rocket Queen sebetulnya telah diramu musiknya oleh dia dan Duff semasa mereka ngeband di Road Crew, atau sebelum ia dan Adler bergabung dengan Hollywood Rose. Sementara liriknya ditulis oleh Axl Rose untuk seorang gadis yang disinyalir bernama Bibi Von Grief. Saya menulis lagu ini untuk seorang gadis yang berencana membentuk sebuah band dan ia akan menamai bandnya sebagai Rocket Queen. Gadis ini, dialah yang membuatku memilih untuk melanjutkan hidup. Bagian akhiran dari lagu ini adalah pesanku untuk si gadis, semacam harapan atau catatan persahabatan yang kusisipkan di akhir lagu, ungkap Axl Rose. Sementara itu menurut Slash, dia mengatakan bahwa Axl Rose sangat tergila-gila dengan Mbak Barbie yang saat itu baru berusia 18 tahun dan menyandang gelar sebagai ratu dari skena musik underground di kawasan Sunset Strip. Jika kamu tertarik dengan pembahasan seperti ini, kamu bisa mendukung Mahabrung dengan sesimpel klik tombol subscribe dan atau jika kamu merasa mampu memberikan sumbangsi secara finansial, silakan klik tombol terima kasih berikut, lalu sisihkan sepersekian rupiahmu di sana. Sekian dan semoga Seninmu selalu menggembirakan.